Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita bisa hadir semua insya Allah, karena ini kursinya hampir penuh. Jadi tadi ada yang bilang kalau workshop Sepada, workshop LPP itu peminatnya luar biasa dengan wajah yang ceria begitu. Sedangkan kalau workshop yang lain itu wajahnya berkerut, berpikir keras gitu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Nafi, mudah-mudahan kalau kita mengelola my class kita dengan baik, maka kita akan lebih mudah untuk belajar bersama mahasiswa. Kemudian kita juga mudah untuk mengelola kelas kita, baik selama pembelajaran maupun ketika nanti kita mengolah nilai. Karena kalau misalnya dari awal sudah kita setting, kita rancang aktivitas mahasiswa, maka untuk penilaian akhir itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, pada sesi ini saya, kemudian Pak Berli dan Pak Bambang akan menyampaikan tentang bagaimana kita men-setting proses penilaian aktivitas yang kita lakukan. Jadi mengatur, men-set up gradebook pada my class sehingga penilaian yang ada di my class nanti bisa ditarik ke si my class, kemudian dari si my class dikirim ke SIMAK dan kemudian menjadi nilai mahasiswa di transkrip. Selain itu, nilai yang kita setting di my class ini juga bisa ditarik ke SIM OB seperti yang disampaikan Pak Kamto tadi, bahwa kita punya SIM OB itu untuk mengetahui seberapa besar kompetensi mahasiswa kita di setiap CPL yang dipelajari di masing-masing program studi. Untuk setting gradebook setup, Bapak Ibu, ini kita awali dari perencanaan yang dibuat di RPS. Makanya di my class, di Sepada ini salah satu syarat krusial untuk lolos adalah bahwa Bapak Ibu harus sudah membuat RPS sesuai standar OB yang dibuat oleh LPP. Kalau ketentuan awal adalah bahwa RPS harus di-upload di my class dan di SIM OB. Tetapi kemudian kemarin ada sedikit pemakluman ya, ada Bapak Ibu yang hanya mengupload di salah satu SIM itu dibolehkan. Ya, diloloskan. Dengan asumsi bahwa ya Bapak Ibu sudah punya RPS, kemudian nanti juga akan disampaikan ke mahasiswa dan nantinya itu harus dua-duanya baik di my class maupun di SIM OB, RPS harus di-upload. Kalau Bapak Ibu sudah mengupload di my class tetapi di SIM OB belum, ini nanti ketika sampai akhir di SIM OB juga harus di-upload. Hanya gampang, tinggal upload saja kalau sudah ada RPS-nya. Nah, dari RPS ini kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu rancang di
RPS itu apakah benar-benar dibuat di My Class. Nah, kita kemarin sampai ke sana. Rancangan aktivitas yang ada di RPS kita cocokkan dengan rancangan aktivitas yang di setting di My Class. Mestinya ya harus sesuai, harus cocok begitu. Kalau di RPS itu ada 4 kuis, ada 5 tugas, kemudian ada 2 forum, maka di My Class juga harus seperti itu, ya. Kemudian di RPS itu ada 4 CPMK, okay. Setiap CPMK harus ada aktivitasnya untuk menilai kemampuan dari capaian dari setiap CPMK tadi. Kita membuat CPMK tetapi tidak ada aktivitas penilaiannya. Ini juga tidak sesuai, tidak pas. Jadi minimal 1 CPMK itu ada 1 aktivitas. Boleh tugas, boleh kuis, boleh forum. Yang penting aktivitas itu nanti ada penilaiannya dan bisa link dengan CPMK. Oke. Bagaimana kalau dari prodi itu menugaskan mata kuliah ini memuat 2 CPL, sedangkan CPMK-nya ada 4 atau ada 5. Boleh ya, bisa saja. Jadi 1 CPL itu terdiri dari lebih dari 1 CPMK. Ya. Tetapi bobotnya ini 1 CPL ya, itu totalnya adalah 100 begitu. Jadi misalnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Berli atau Pak Bambang yang sudah matriknya sudah sampaikan di sini, bahwa yang penting adalah tadi yang pertama 1 CPMK itu minimal ada 1 aktivitas yang dinilai ya untuk mengukur capaian pembelajaran lulusannya. Oke. Kemudian setelah dari matrik ini, matrik aktivitas yang Bapak Ibu buat di RPS, ini yang menjadi dasar kita untuk membuat gradebook setup. Oke. Yang harus dilakukan adalah ketika kita masuk gradebook setup, kita buat kategori setiap CPMK. Oke, kita buat kategorinya. Jadi kategorinya itu bukan kategori sesuai dengan masing-masing kita gitu ya, asal kita gitu ya. Tetapi kita beri nama sesuai dengan CPMK yang kita rancang di RPS-nya. Seperti itu. Kemudian setiap aktivitas-aktivitas kemudian kita masukkan ke dalam kategori CPMK tadi. Baik, ini kelihatannya Pak Bambang kan juga mau segera, Pak Berli. Baik, ini bukan pekerjaan yang susah ya Bapak Ibu ya untuk gradebook setup. Saya kira ketika kita sudah mempunyai RPS yang terperinci, yang jelas, akan mudah untuk kita melakukan men-setting gradebooknya. Baik, monggo Pak Berli untuk menyampaikan, nanti kita tambahkan lagi. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak izin menyampaikan 10 atau 15 menit. Mudah-mudahan tidak membuat Bapak dan Ibu bingung dan pusing karena di sini ada sedikit kita berbicara tentang angka dan pembobotan. Jadi seperti yang tadi
Sebelumnya mohon maaf saya sambil duduk karena sambil menavigasi laptop ini. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa salah satu penilaian dalam usulan SPADA itu adalah terkait dengan gradebook dan SIM OBE, dan berdasarkan pengalaman saya mereview beberapa usulan atau MONEF maksud saya, itu satu bagian yang kebanyakan belum selesai, itu adalah di bagian gradebook dan SIM OBE-nya. Jadi supaya semuanya bisa selesai dengan baik, maka kita memulai dari ini Bapak dan Ibu. Jadi grafik ini, tabel ini itu adalah berisi rancangan penilaian kita untuk setiap aktivitas yang kita rancang di dalam MyClass. Nah, di sini saya contohkan bahwa mata kuliah tertentu ini, mata kuliah saya, ini ada 9 CPL. Mungkin jumlah CPL-nya untuk setiap mata kuliah bagi Ibu dan Bapak itu berbeda-beda. Ada yang mungkin 3, 4, atau bahkan mungkin 6, 7. Nah, di sini contohnya ada 9, tapi pada dasarnya sama. Nah, kita buat seperti ini, Ibu dan Bapak. Jadi misal CPL 2 itu isinya adalah ada dari CPMK 1 sampai CPMK 4. Jadi kita buat tabel seperti ini. Kemudian seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi, setiap CPMK itu harus ada aktivitas yang ada penilaiannya. Jadi di sini contohnya untuk CPMK 1 itu ada aktivitas berupa kuis 1 dan kuis 2 dan juga tugas 1. Nah, ini isinya apa itu tergantung dari Ibu dan Bapak semua, dan juga tergantung dari topik yang sedang dibahas. Nah, kemudian seperti biasa setiap aktivitas ini kita beri bobot. Nah, di sini kita perlu bedakan mana bobot yang merupakan bobot di MyClass dan mana yang merupakan bobot nanti di OBE, SIM OBE. Karena itu akan berbeda antara bobot yang ada di SIM MyClass dengan bobot yang harus kita masukkan ke dalam SIM OBE. Nah, di sini di pembobotan untuk MyClass, misal kuis 1 itu bobotnya adalah 5. Kemudian kuis 2 bobotnya 10. Kemudian tugas 1 ini bobotnya adalah 5. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini totalnya adalah 20. Jadi bobot 20 itu untuk CPMK 1. Nah, kita ulangi untuk CPMK 2, karena di sini hanya ada satu aktivitas dan bobotnya 15, maka CPMK 2 itu secara keseluruhan bobotnya 15. Kita ulang lagi sampai CPMK ke-4. Nah, CPMK 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4 itu akan membentuk bobot CPL 2. Nah, kita jumlahkan CPL 2 secara keseluruhan bobotnya itu adalah 55. Jadi ini bobot untuk CPL 2. Nah, untuk yang OBE ini itu kita dapatkan nilainya dari jumlah bobot CPMK 1 dibagi dengan bobot CPL 2 secara keseluruhan. Maka kenapa di sini muncul angka 36? Nah, angka 36 ini itulah yang nanti akan kita masukkan di SIM OBE. Ya, jadi Bapak dan Ibu mungkin sebagian besar itu belum mengentrikan ya bobot di SIM OBE, dan itu adalah salah satu yang akan menjadi penilaian nanti lolos atau tidaknya MyClass Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini perlu dibuat seperti ini supaya mudah. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan untuk CPMK 2 itu didapat bobot OBE-nya 28. Dari mana bobot OBE 28 ini? Berarti dari jumlah bobot CPMK 2 dibagi dengan jumlah bobot CPL 2 secara keseluruhan. Jadi 15 dibagi 55 ketemunya 28%. Nah, kemudian CPMK 3 ini bobotnya itu adalah 10. Nah, 10 dibagi 55 dapat 18%. Kemudian yang CPMK 4 ini 10 juga dibagi 55 dapat 18%. Nah, itu untuk CPL 2. Kemudian kalau kita punya CPL yang lain, nah kita teruskan. Misal di CPL 4. Untuk kasus ini CPL 4 itu hanya punya satu CPMK.
yaitu CPMK 5. Kemudian kita beri bobot CPMK 5-nya itu 15. Maka otomatis 15 ini ya total dari 15 itu ya berarti 100%. Maka di sini bobotnya 100. Demikian selanjutnya CPL 3 itu hanya punya satu CPMK yaitu CPMK 6. Ini kalau kita jumlahkan 15, maka juga dia di OBE-nya 100% dan seterusnya sampai ke CPL yang terakhir. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada dua jenis pembobotan, yaitu pembobotan yang untuk my class, berarti kita entrykan di gradebook, dan satu lagi adalah pembobotan yang akan kita entrykan di SIM OBE. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus melengkapi dua SIM, yaitu di SIM di my class, yaitu di bagian gradebook setup. Kemudian satu lagi pembobotan yang ada di SIM OBE. Nah, mungkin bagi Ibu dan Bapak yang masih sedikit bingung bagaimana kita mengentrikan nilai-nilai ini ke dalam my class, bisa saya contohkan di sini. Atau sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Ibu dan Bapak terkait dengan pembobotan ini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Jadi di sini ada mata kuliah dummy. Jadi mata kuliah ini tidak ada sebenarnya, tapi saya buat dummy-nya. Kemudian di mata kuliah ini sudah dibuat 16 kali pertemuan, dan setiap pertemuan itu ada aktivitas yang ada bobot penilaiannya. Kalau kita lihat di gradebook setup, kita klik ini sudah bisa kelihatan Ibu dan Bapak? Perlu dibesarkan? Besarkannya ini. Oke, baik, Ibu dan Bapak. Jadi di sini kalau kita belum membuat kategori, maka semua aktivitas itu akan rata di sini. Maksudnya rata itu akan tercantum di sini rata kiri semua. Itu artinya dia levelnya pada level yang sama. Nah, kemudian kalau kita punya tadi 9 CPMK, berarti kita harus membuat 9 kategori. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori yang sudah dibuat, yaitu kategori CPMK 1, kategori CPMK 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menambah kategori? Ibu dan Bapak bisa mengklik di sini, add kategori. Nah, add kategori, maaf tadi terakhir CPMK berapa ya? 5. Ya, kita mau nambah CPMK 6, maka add kategori. Kemudian Ibu dan Bapak tulis kategori name-nya ini CPMK 5. CPMK 6. Kemudian ya. Oh, yang lama di bawah ya. Oke, baik. Jadi untuk yang my class lama itu ada di sebelah bawah add kategori. Kemudian di kategori total jangan lupa itu show more di sini, itu juga harus dituliskan CPMK 6. Tujuannya supaya nanti bisa ditarik di OBE. Jadi kalau Ibu dan Bapak lupa menuliskan di kategori total ini namanya, maka nanti tidak akan bisa ketarik di OBE. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul kategori baru namanya CPMK 6. Nah, sekarang tinggal tugas kita memasukkan masing-masing aktivitas ini sesuai dengan CPMK-nya masing-masing. Tadi kita di rancangan penugasan ini bahwa yang masuk ke CPMK 1 itu adalah aktivitas kuis 1, kuis 2, dan tugas 1. Berarti kuis 1, kuis 2, dan tugas 1 itu harus masuk ke CPMK 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Maka kita klik kuis 1. Oh, sorry, ini sudah masuk. Sudah masuk ya Bapak dan Ibu, kuis 1, kuis 2, dan tugas 1. Itu sudah masuk ke dalam kategori CPMK 1. Nah, sekarang kita lihat yang kategori CPMK 2. CPMK 2 itu kategori CPMK 2 itu yang masuk adalah aktivitas UTS.
maka kita kembali ke gradebook setup, kita cari aktivitas UTS itu ada di mana. Oh ternyata masih di sini, UTS, kita klik sebelah kanannya ini, UTS, kemudian scroll ke bawah, kita pindah kemana? Ke CPMK 2. Nah ini kalau kita klik, kemudian kita klik leave ini, maka di CPMK 2 itu sudah masuk aktivitas UTS dan seterusnya, ya Ibu dan Bapak, dan seterusnya sampai ke kategori CPMK 9 kalau memang ada 9 CPMK. Nah kemudian poinnya diletakkan di mana? Nah di sini Ibu dan Bapak. Jadi CPMK 1 tadi dari rancangan penugasan, ya, untuk my class CPMK 1 itu totalnya adalah 20. 5 tambah 10 tambah 5 itu sama dengan 20. Berarti CPMK 1 itu bobotnya adalah 20. Jadi Ibu Bapak pindah ke sini, kemudian lihat di CPMK 1 ini bobotnya adalah kita isi 20. Nah 20 itu terdiri dari 3 aktivitas, di mana masing-masing aktivitas yaitu kuis 1 itu bobotnya 5, kuis 2 bobotnya 10, dan tugas 1 bobotnya 5. Jadi kita tuliskan di sini kuis 1 5, kuis 2 10, dan tugas 1 itu bobotnya sama dengan 5. Jadi ini kalau dijumlah ini sama dengan 20. Cuman Ibu dan Bapak mohon perhatian bahwa jumlah ini tidak 20 pun itu juga jalan. Jadi Bapak dan Ibu, ya diisi 100 semua pun jalan. Karena ini kan sebenarnya perbandingan relatif sesama mereka. Ya, perbandingan relatif sesama mereka. Jadi kalau di sini 5 ya berarti 5 per 20-nya. Kalau ini 10, 10 per 20-nya. Ini 5, 5 per 20-nya. Kalau diisi 100, 100, 100 ya berarti semuanya akan rata. 101 berarti ya. 1 per sepertiga dari 20. Ya, jadi kalau ini diisi 100 100 berarti kan 100 per 300 kali 20. Jadi Ibu dan Bapak mungkin perlu hati-hati di sini karena ini mau diisi berapapun itu jalan. Dan kita mungkin bisa nanti ngecek di akhir itu sebenarnya nilai yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Oke, baik. Kemudian maunya CPMK 2, CPMK 2 kita lihat di sini bobotnya berapa Ibu dan Bapak? Ada 15 ya, jadi CPMK 2 itu bobotnya 15 dan itu hanya terdiri dari satu aktivitas yaitu UTS. Maka di sini kita tuliskan di CPMK 2 itu bobot di sini 15. Kemudian karena dia hanya terdiri dari satu aktivitas, maka tentu saja di sini juga 15. Nah, ini sama saja kalau Ibu dan Bapak isi angka 1 di sini. Ya, karena memang 100%-nya itu akan berkontribusi ke CPMK 2. Ya, jadi apa namanya, ini yang dimaksud dengan kalau istilahnya itu weighted mean of grades. Jadi dia punya bobot relatif terhadap sesamanya yang ada di kategori tersebut. Oke, baik. Nah, jika semuanya sudah lengkap, maka sebenarnya Ibu dan Bapak itu sudah selesai untuk gradebook setup. Ya, tentu saja yang akan dicek itu adalah apakah gradebook setup Ibu dan Bapak itu cocok nggak dengan rancangan penilaian yang ada di RPS. Jadi kadang-kadang itu nggak cocok. Jadi RPS-nya rancangannya bagus tertentu, tapi ketika dicek di gradebook itu bobotnya tidak sama. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa memastikan bahwa apa yang ada di gradebook setup itu proporsinya, bobotnya itu sama dengan apa yang Ibu dan Bapak rancang di dalam RPS. Nah, kalau gradebook setupnya sudah berbentuk seperti ini, Ibu dan Bapak, maka nanti narik di SIM OBE-nya itu jadi lebih mudah. Tapi kalau belum dibuat seperti ini, nah nanti di SIM OBE-nya itu jadi jadi tidak teratur gitu. Nah, saya ingin sampaikan SIM OBE. Ibu dan Bapak mungkin sudah membuka ya, SIM OBE. Sudah, jadi alamatnya adalah obe.umy.ac.id. Nah, kalau Ibu dan Bapak buka, kemudian akunnya merupakan akun dosen, jadi akun pribadi dosen, maka tampilannya akan seperti ini, Ibu dan Bapak.
Saya ulang saja mungkin. Ya, seperti ini. Kemudian Ibu dan Bapak cek di bagian CPMK sebelah kiri. Mungkin saya perbesar dulu. Oke, lebih kelihatan ya. CPMK kita klik. Kemudian di sini ada dua kategori. Yang atas itu CPMK, yang bawah adalah aktivitas. Nah, kalau Ibu dan Bapak klik CPMK yang atas, maka akan ada pilihan. Ibu dan Bapak diminta untuk memilih semester berapa. Nah, kita pilih semester Gasal 23. Kemudian prodinya adalah prodi, kalau saya teknik mesin, maka di sini akan muncul mata kuliah yang kita ampu. Ya. Nah, yang akan juga dicek oleh reviewer itu adalah apakah Ibu dan Bapak sudah upload RPS di OBE ini. Jadi kadang-kadang di My Class itu sudah diupload RPS-nya, tapi di SIM OBE ini masih kosong di sini yang biru-biru ini. Jadi harusnya udah ada. Yang kosong seperti yang di bawah ini. Ya, dari sini kenapa kosong? Karena ini tugas akhir. Jadi kosong di sini. Apa skripsi. Jadi belum ada RPS. Nah, kita Ibu dan Bapak bisa cek apakah admin prodi Ibu dan Bapak itu sudah memasukkan ke SIM OBE ini terkait dengan apa namanya? Ya, ini. Ya, CPMK-nya. Jadi tadi kan ada 9 CPMK. Nah, di sini CPMK-nya sudah dimasukkan belum? Kalau belum berarti ini kosong di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat. Jadi persen bobot yang dimasukkan di sini itu adalah persen bobot yang tadi saya sampaikan, itu ada di kolom OBE. Ya, bukan bobot di My Class. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa bobot nilai untuk My Class itu berbeda dengan bobot nilai di SIM OBE. Karena di SIM OBE itu pembobotan ini berdasarkan CPL. Ya. Jadi di sini kita lihat tadi CPMK 1 itu dia berkontribusi 36% ke CPL 2. Kemudian CPMK 2 itu berkontribusi 28% ke CPL 2 juga. Kemudian CPMK 3 18% dan seterusnya. Kemudian ada CPMK itu yang berkontribusi 100% ke CPL tertentu. Contohnya adalah kalau di sini CPMK 9 itu tulisannya 100. Kenapa 100? Karena dia berkontribusi 100% ke CPL 9. Nah, itu Ibu dan Bapak. Nah, kalau sudah, Ibu dan Bapak bisa cek yang aktivitas. Nah, yang aktivitas dicek. Bentar. Pilih semesternya, kemudian prodinya. Nah, kita ambil yang mata kuliah kita. Kalau kita klik di sini, maka di sini akan muncul CPMK yang tadi sudah kita rancang di RPS. Jadi di sini muncul CPMK 1 sampai CPMK 9. Nah, di sini Ibu dan Bapak harus edit ini persen bobotnya. Di sini defaultnya 0. Tapi di sini ada keterangan jumlah persen bobot per CPMK harus 100. Jadi Ibu dan Bapak edit di sini untuk setiap kategori itu edit diisi 100. Kemudian disimpan, maka sudah akan terganti menjadi 100. Ini kalau tidak 100 itu juga nanti tariannya tidak akan jadi. Nah, apa gunanya kita ngisi ini semua? Itu nanti seperti tadi disampaikan Pak Wakil Rektor 1, itu kita akan bikin jaring laba-laba. Nah, tapi karena semester ini belum berakhir, maka saya mundur sedikit untuk mata kuliah di semester Gasal tahun lalu, supaya jaring laba-labanya kelihatan.
Oke Ibu dan Bapak, ini sepertinya internetnya sedang tidak baik, jadi tidak bisa langsung pindah ke tempat yang lain. Oke, baik, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan oleh Pak Bambang dan Pak Budi. Kalau ada pertanyaan, monggo Ibu dan Bapak, silakan. Kalau tidak ada, mungkin lanjut ke Pak Bambang. Oke, terima kasih sekali Bapak untuk penjelasannya. Ini saya ingin menanyakan berkaitan dengan aktivitas yang ada di SIM OBE. Ini kami semeja itu ada 6 orang dan kami tidak bisa menarik aktivitas. Nah, ini solusinya bagaimana ya Pak? Untuk Baik. dari pertanian. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kemungkinan ya Pak, kemungkinan kita tidak bisa narik. Yang biasanya sering terjadi itu adalah kode mata kuliah di MyClass apakah sudah sama dengan kode mata kuliah di SIM OBE. Karena ini kan kita sudah masuk periode kedua menggunakan OBE ya Bapak dan Ibu, jadi itu kodenya mungkin agak sedikit diganti. Nah itu kalau belum berarti kita harus ganti dulu. Nah ganti kode itu di mana? Gantinya itu di SeaMyClass. Jadi kita harus berinteraksi dengan 3 aplikasi ya Ibu dan Bapak, MyClass, SeaMyClass, dan OBE. Nah itu kadang-kadang yang bikin pada ribet. Jadi kode itu yang ada di sini Ibu dan Bapak, kode mata kuliah. Ya ini MEBS 112. Ini contohnya di sini kodenya ini. Nah kita harus memastikan bahwa kode ini juga kode yang sama di SIM OBE. Kodenya tentu saja masing-masing sesuai dengan mata kuliah Ibu dan Bapak. Tapi ngeceknya di bagian sini. Nah kode ini apakah sudah sama atau belum? Kemungkinan karena kita sudah masuk periode kedua menggunakan OBE, maka di belakangnya ini ditambahin mungkin ada dash 1 atau gasal gitu. Karena kode yang sama ini mestinya sudah pernah dipakai di periode sebelumnya. Nah, sengaja diubah karena supaya nggak ketimpa. Karena kalau kita tidak merubah kode ini di SIM OBE-nya, maka record di SIM OBE yang tahun lalu itu ketimpa dengan yang baru. Makanya harus diganti. Atau pakai tahun, tergantung adminnya ngerubahnya apa di sini. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti yang dirubah itu yang kode di MyClass-nya. Bukan. Kemudian kode dari MyClass dirubah, kembali kode ke SIM MyClass dirubah, baru kita bisa menarik aktivitas atau ya seperti itu betul? Betul. Tapi mohon hati-hati Bapak. Jadi kan karena kita sudah di periode kedua menggunakan OBE, itu kan berarti ada record lama di OBE itu untuk yang mata kuliah yang sama. Nah jadi lebih baik untuk sekarang itu kode mata kuliahnya yang di MyClass itu diganti. Nah konsekuensinya maka yang di SIM OBE itu juga harus mengikuti yang ada di MyClass. Berarti untuk admin setiap semester men-setting kode yang berbeda untuk MyClass, untuk SIM MyClass supaya nanti bisa ditarik ke SIM OBE. Itu begitu Pak? Betul. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak jawabannya. Sama-sama.
Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Berli, dan ini campuran. Pak Budi tadi berdiri, Pak Berli duduk, saya berdiri dan duduk. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya betul-betul mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. LMS ini menurut saya dari berbagai informasi, dari berbagai bertemu dengan berbagai pihak, kita sudah luar biasa. Sampai kemudian beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mereview standar penjaminan mutu untuk pembelajaran jarak jauh oleh Simolek bersama dengan UICI, salah satu perguruan tinggi PJJ juga, yang dibuat, disusun oleh Simolek dengan tim dari Pelita Harapan. Dan mereka sangat surprise ketika saya sampaikan bahwa UNY itu berhasil ngoprek, ya Mas Ma'arif dan teman-teman LSI, itu kita berikan apresiasi, teman-teman di situ yang mungkin bangun konsepnya, itu berhasil ngoprek model, kemudian membuat aplikasi, kemudian menarik data-data itu sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, keuangan, akademik, dan yang paling menarik adalah grafik yang tadi belum jadi ditampilkan oleh Pak Berli. Grafik capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu luar biasa, Pak. Ya. UPH belum berhasil itu ya. Dan ketika kita sampaikan kepada kemarin Prof Paulina Panen, salah satu komandan PJJ di Indonesia, itu juga surprise tentang grafik itu. Karena kalau yang tahu, oh ini luar biasa, karena di balik itu prosesnya luar biasa. Dan saya perlu sampaikan bahwa hampir tidak mungkin kurikulum OB, ya, sekali lagi hampir tidak mungkin kurikulum OB itu dijalankan tanpa LMS. Hampir tidak mungkin. Effortnya luar biasa besar ya. Karena konsep dasarnya adalah lulusnya mahasiswa itu tidak hanya berdasar dari nilai akhirnya, nilai totalnya, tapi per CPMK. Bayangkan setiap CPMK ada remedi, kemudian harus ngoreksi, harus tampilkan kembali. Ini sesuatu yang hampir tidak mungkin kalau dijalankan secara manual tanpa LMS. Jadi kalau ada yang menyampaikan sudah pakai kurikulum OB, kita perlu bertanya kemudian ya, secara utuh ya. Secara utuh itu dari prosesnya, dari RPS-nya, kemudian prosesnya itu berdasarkan itu, bisa kita lihat dari gradebook-nya, apakah sama dengan RPS-nya, dan ujung akhirnya, apakah nilai itu bisa ditampilkan sesuai dengan CPMK-nya. Itu sekedar memberikan semangat kepada kita Bapak Ibu. Dan sedikit ada beberapa informasi, saya sekarang duduk. Paling sulit sebenarnya Bapak Ibu adalah mengembangkan budaya memanfaatkan LMS, menggunakan LMS. Kita sudah batch ke-12. Jadi tim Sepada itu tim mungkin yang masa berlakunya paling lama dan belum tahu mau dibubarkan kapan. 12 berarti minimal 6 tahun. Dan atas kerjasama kita semua, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dengan dinamikanya LMS di Universitas Iber Muhammadiyah semakin lama semakin baik, dan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sudah merasakan manfaat dan enaknya kita menggunakan LMS yang sudah bersama-sama kita kembangkan itu. Itu yang tadi yang kami perlu sampaikan. Pertama ya, syukur yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika ada mandat untuk menggunakan OB, maka kita langsung bisa melihat apakah sebuah LMS itu sudah berbasis OB atau tidak, itu langsung dari gradebook. Ya, itu tidak bisa ditutup-tutupi.
mau RPS-nya ada atau apa, tapi kalau gradebook-nya itu tidak mencerminkan pembobotan dan pengaturan sesuai dengan CPMK, maka kita bisa pastikan bahwa LMS-nya belum berbasis CPMK. Dan di forum ini, di hibah yang ke-12 ini kami masih menemukan beberapa LMS yang belum berbasis CPMK, ya, meskipun sudah upload RPS, meskipun sudah upload di OB, tetapi gradebook-nya masih belum. Itu sementara masih kita setujui untuk dilanjutkan, ya. Tetapi mohon untuk segera diperbaiki, ya, untuk agar sesuai dengan CPMK, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Berli, cara-caranya dan Pak Budi. Nah, Bapak Ibu, ada satu persoalan, ya, yang real masih mungkin terjadi pada kita, yaitu ketika perkuliahan itu dijalankan oleh tim. Nah, saya akan mencoba untuk melihat potensi-potensi persoalan yang terjadi dengan harapan bahwa semoga ke depan, ya, itu kita bisa lebih baik dalam penyelenggaraan perkuliahan secara tim, ya. Kalau boleh kita kelompokkan Bapak Ibu, tim teaching itu dengan pemanfaatan LMS-nya itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah tim teaching yang satu kelas, dosen, gimana itu maksudnya, ya? Tim teaching kelas itu artinya saya, Pak Berli, Pak Budi misalnya, saya ngajar kelas A, kelas B, Pak Budi ngajar kelas C, kelas D, Pak Berli ngajar kelas E, kelas F, dan seterusnya. Itu tim teaching kelas. Dalam tim teaching kelas itu ada beberapa poin yang mungkin perlu kita cermati. Yang pertama, beberapa LMS dibuat oleh masing-masing. Saya nggak tahu, semoga sudah tidak ada. Karena ini jadi ruwet, ya, my class kita. Masih ada nggak, Bu? Alhamdulillah. Ini yang harus dihindari. Masing-masing dosen punya LMS sendiri untuk kuliah yang sama, dosen yang lain LMS-nya yang lain lagi. Alhamdulillah ini bertahap, pada akhirnya sudah kita perbaiki, ya. Itu akan pusing, Pak. Kemudian yang kedua, satu LMS dibuat oleh dosen koordinator. Jadi meskipun saya ngajar kelas B, Pak Budi ngajar kelas A, Pak Berli ngajar kelas C, tetapi LMS-nya dibuat Pak Berli. Nah, maka saya dan Pak Budi ngikut, ya. Ngikut itu dengan koordinator, ya. Kemudian satu LMS dibuat bersama, ini juga bisa, tetapi intinya adalah satu LMS, gitu, ya. Jadi arahnya adalah jangan sampai masing-masing dosen itu punya LMS masing-masing untuk kuliah yang sama. Kemudian bila satu LMS, nah, tadi yang saya diskusi dengan Pak Berli, memang penugasan harus sama, Pak, agar setting gradebook-nya mudah. Ini nanti ujungnya di belakang, ya. Jadi jangan masing-masing dosen membuat tugas sendiri-sendiri. Kan masih terjadi, Pak Berli. Saya ini Bapak Ibu, ketika saya coba buka ini, ya, my class, ya, Bapak Ibu, ya. Karena ada kompleksitas persoalan nanti Bapak Ibu yang muncul di sana, ya. Saya coba tampilkan ini. Ini Pak Aris, mohon izin, ya. Tadi ada tadi. Ini koordinatornya Pak Aris, saya ikut ngajar. Nih. Nah, Bapak Ibu, ketika timnya itu kelas, tim teachingnya itu kelas, kemudian LMS-nya satu, ya. Tapi penugasannya berbeda, ini maka akan berpengaruh ke gradebook dan itu bisa sangat rumit,
Saya berikan contoh Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini gini ya Bapak Ibu ya, nyun sewu sebelumnya. Tim teaching kelas ini tidak bagusnya, salah satunya adalah nilai itu bisa tanpa sengaja itu tidak fair. Maksudnya tidak fair bagi mahasiswa. Mengapa? Ada dosen yang mahal, ada dosen yang murah, ya kan? Di tes 1, 2, 3 bisa. Nah, ada dosen yang mahal, ada dosen yang murah dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi dalam tim teaching sesi. Ini yang sangat kami rekomendasi adalah tim teaching sesi. Sehingga setiap dosen itu mengajar semua kelas. Misalnya ada 3 dosen, ada 5 kelas. Setiap dosen ngajar 5 kelas, tetapi hanya sesi tertentu sampai sesi tertentu. Di situ malah dosen itu bisa mengajar hal-hal yang dia kompeten. Bagusnya itu ya, satu, bagusnya itu kita bisa menyumbangkan ya kompetensi sesuai dengan yang kita kompeten di situ ya. Misalnya kalau sifat dan struktur material, saya mungkin lebih banyak mempelajari tentang korosi, maka saya di situ di bagian korosi yang berapa sesi itu. Nanti Pak Aris yang struktur materialnya dan seterusnya. Sehingga itu akan memperkaya ya LMS kita gitu ya. Bahwa begitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah memang ada tim teaching kelas, kemudian tadi ada persoalan tugasnya terlanjur berbeda ya mungkin. Wah ini repot ini. Ini repot betul karena di dalam gradebook setup itu ada konsekuensi terhadap seluruh mahasiswa ya ketika itu satu LMS. Misalnya ini Bapak Ibu. Di kuliah yang kemarin ini jujur ya. Sebagian besar saya mengikuti penugasan yang sudah diset oleh Pak Aris selaku koordinator. Ini Pak Aris datang koordinatornya ya. Itu saya ikuti semua. Kecuali di CPMK 1, itu karena saya pas pergi-pergi, jadi ketika saatnya harus ujian dan seterusnya, itu materinya belum sampai dan seterusnya ya. Kompleksitasnya di situ, meskipun itu tidak bisa alasan ya. Tapi kalau sudah terlanjur, kemudian itu berbeda, maka kita bisa melakukan upaya untuk tetap secara terstruktur dan sistematis kita tetap bisa menggunakan gradebook yang sudah ada. Yaitu caranya dengan kita ini. Ini Bapak Ibu, ini saya di sini aja. Ah ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada ini. Sebentar. Enggak, saya cuma mau nampilkan ini Pak, mana sih? Oh, karena posisi anunya ya. Jadi di CPMK 1 ini Bapak Ibu ada UCPMK 1, ini 1 dan remedial. Kemudian sebentar. Saya kok tampilannya kok beda ya? Setelah masuk ke situ ya. Oh ini. Di mana ya? Ntar Bapak Ibu, saya kok bingung. Ini kelihatan. Nah ini kelihatan Bapak Ibu. Nah ini dia. Sebentar. Kuis tugas. Ya yang highest itu sebentar kuis. Ini Bapak Ibu. Jadi di setting umum yang sudah di set Pak Aris itu ada sub ini ya. Kuis tugas CPMK 1 yang isinya ada kuis 1, assignment 1 dan kuis 2. Nah, ini kebetulan ada satu penugasan yang saya tidak lakukan ya. Sehingga
untuk agar supaya itu tetap bisa digunakan untuk penilaian, saya melakukan penugasan yang lain. Maka ini saya membuat ya, tersendiri ya, kuis tugas CPMK 1, kemudian ini yang penugasan yang saya lakukan. Ada yang sama, ada yang tidak ya. Ini ada yang sama, ada yang tidak. Dari sini ini ada yang sama dan ada yang tidak. Kemudian di antara keduanya ini kita buat highest ya. Mana yang digunakan yang lebih tinggi. Itu bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur melakukan penugasan yang berbeda untuk tim teaching. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, sedikit saja, mungkin ini waktunya sudah akan selesai. Kasus yang kedua adalah tadi antara dosen itu kadang-kadang berbeda, kan ada assignment, ada macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau kita ubah satu persatu di bagian akhir, itu nanti tidak akan sesuai dengan CPMK-nya. Memang ini merepotkan. Bisa kita lakukan dengan melakukan perubahan di bagian akhir ya. Tetapi itu resikonya juga kalau ada mahasiswa itu tahu, misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas B itu jelek misalnya, kemudian kita akan angkat satu kelas. Kemudian kita rubah di situ. Maka kelas A dan C akan ikut berubah. Gitu. Tapi kalau satu-satu juga ada konsekuensinya persoalan itu. Maka memang pilihannya itu adalah sebenarnya tugasnya harus sama, Pak. Tugas utamanya itu harus sama sehingga kita tidak akan repot di situ. Jadi kompleksitas itu Bapak Ibu bisa kita cegah sejak awal dengan menyepakati bersama tabel yang tadi Pak Berli sudah sampaikan, dan secara konsisten penugasan-penugasan yang ada di tabel itu kemudian kita lakukan bersama-sama secara konsisten. Terakhir Bapak Ibu, pengguna LMS Bapak Ibu di Indonesia itu, saya pengen sedikit tambah data ini untuk menyemangati kita. Jumlah mahasiswa di Indonesia itu ada 8,7 juta, Pak. Tapi itu baru 37% dari yang lulus SMA dan SMK sederajat. APK-nya itu baru 37%. Masih 60 sekian persen lulusan SMA dan SMK itu yang belum punya kesempatan untuk kuliah. Gitu ya. Anehnya hari-hari ini banyak perguruan tinggi yang turun. Padahal ada 63% potensi. Ya pasti akan ada sebabnya ya. Nah itu tantangan kita. Nah dari itu Pak, 10% itu dikelola atau dilayani dengan PJJ. Nah ini perguruan tinggi dan prodi-prodi yang melayani PJJ Pak. Artinya menggunakan LMS. Berdasar Permendikbud nomor 53 itu memberikan ruang yang lebih longgar bagi perguruan tinggi termasuk UMY untuk memanfaatkan pembelajaran menggunakan LMS. Lebih longgar sekarang. Yang penting apa? Yang mereka boleh online, semuanya boleh online, tetapi yang penting syaratnya adalah LMS. Maka LMS ini menjadi sangat strategis dan kita bersyukur dalam 12 batch ini terus-menerus kita sempurnakan, terus-menerus kita perbaiki, dan yang paling penting alhamdulillah bagian terberatnya pengembangan budaya kita untuk menggunakan LMS akan semakin lama semakin baik saya kira ya, karena kita sudah memiliki kebutuhan untuk itu. Saya kira mungkin demikian Pak Berli dan Pak Budi, sekedar tambahan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatun qarib, babasilul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Bambang terkait dengan tim teaching, setahu saya dan kita sadari bersama bahwa dalam satu mata kuliah itu ada banyak sekali kelas. Di teknik mesin sendiri minimal ada 5 kelas paralel. Mungkin untuk yang manajemen, kemudian ilmu hukum, kemudian yang di selatan itu bisa belasan ya, ada yang 10, ada yang 13, ada yang 15 dan seterusnya. Tadi yang disampaikan Pak Bambang cukup menarik terkait dengan tim teaching tadi. Di kami yang hanya mengelola
5 atau 6 kelas itu sudah sejak 3 tahun yang lalu kita menentukan koordinator mata kuliah. Ketika Pak Berli dan saya sebagai pimpinan di Prodi itu sudah sejak 3 tahun yang lalu kira-kira sudah menentukan koordinator setiap mata kuliah. Satu mata kuliah mungkin ada 2 atau 3 dosen. Dan kita biasanya melakukan rapat di awal sebelum perkuliahan, menentukan koordinatornya. Koordinator ini yang kemudian membuat RPS, kemudian men-setting my class, men-setting gradebook setup dan sebagainya. Kita anggota ikut yang sudah dibuat oleh koordinator. Kemudian di akhir semester kita biasanya melakukan pantokir, Bapak Ibu. Kalau dulu ada istilah pantokir, penilaian untuk diterima atau tidak diterima sebagai anggota TNI gitu nggih, setahu kita. Tapi pantokir di sini adalah rapat penentuan nilai akhir semester. Kalau biasanya saya, Pak Wahyudi, itu melakukan pantokir dulu bisa di Cafe 1912, di Sateyani dan sebagainya. Jadi kita menentukan mata kuliah ini kira-kira nilainya sudah sesuai dengan keinginan kita atau sudah memuaskan mahasiswa atau belum. Nah, itu kita tentukan di pantokir itu tadi. Ini mata kuliah ini akan memberikan sedekah berapa kepada mahasiswa sehingga nilainya menjadi rataannya normal. Nah, itu kita tentukan di akhir semester. Sehingga semua dosen dalam satu mata kuliah itu bertanggung jawab mengetahui kira-kira ada proses yang di mata kuliah di setiap kelasnya itu tahu begitu. Nah, monggo saya kira Bapak Ibu dengan LMS yang satu LMS untuk satu mata kuliah mungkin selain untuk menjaga kualitas pembelajaran kita kepada mahasiswa, kepada seluruh mahasiswa, juga bagaimana kita bisa mengompakkan dosen di satu mata kuliah tersebut. Saya kira begitu tugas kita untuk menjaga kualitas pembelajaran. Jangan sampai mahasiswa kita itu lulus dengan IPK di atas 3,5 atau lulus dengan cum laude, tetapi kemudian ketika dihadapkan di dunia kerja ini mengalami kesulitan. Ya, tunjukkan mahasiswa kita itu ketika lulus kompeten benar-benar sesuai dengan CPL yang sudah dikuasainya. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Pak Berli ada kata terakhir untuk ini? Baik, kalau sudah cukup, mungkin sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Boten nggih. Saya kira karena sudah menunjukkan jam 12 juga, dan kita istirahat, sholat dan makan siang, waktu dan tempat kami persilahkan kepada pembawa acara.